Halo semua, perkenalkan, nama saya Malik Wirantanegara dengan NIM 2411420062 dari jurusan Seni Rupa, konsentrasi Desain Komunikasi Visual, Rombol 207, mata kuliah Estetika Dasar. Di sini, saya akan mengajak kalian untuk virtual tour masjid raya yang ada di Sumatera Barat yang terkenal. Silahkan simak. Ya, Masjid Raya Sumbar. Ya, ini lumayan sedikit menjadi kontroversi di mana masjid ini tidak memiliki kubah dan sangat-sangat bercorak khas dengan daerah itu, yaitu daerah Minang. Masjid ini terletak di Kota Padang, tepatnya di Jalan Hatip Sulaiman. Kalau kita lihat secara keseluruhan, bangunan masjid yang dirancang yang memadukan aspek-aspek tradisional masyarakat setempat atau masyarakat Minang dan kebudayaan Islam dengan konsep yang modern. Dan hal ini juga sejalan dengan falsafah orang-orang Minangkabau, yaitu adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, yang artinya falsafah itu berarti adat dan agama adalah dua hal yang senantiasa berjalan dengan yang beriringan. Ya, selanjutnya ada filosofi dari atap Masjid Raya Sumbar ini, Sumatera Barat ini. Dikarenakan masjid tidak memiliki kubah dan bentukannya seperti rumah gadang atau rumah-rumah adat Minang, namun sang arsitek tersendiri mempunyai pemikiran tersendiri bahwa makna dari uh, atapnya ini, di mana bentuk atap masjid ini terinspirasi dari bentangan sorban Nabi ketika ingin memindahkan Hajar Aswad, dan ketika itu ada 4 kabilah Quraisy yang sedang berselisih siapa yang akan memindahkannya. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW melebarkan atau menjentaikan sorbannya, dimana untuk memindahkan Hajar Aswad ketika itu. Ya, selanjutnya ada menara masjid, dimana menara masjid ini identik sekali, dimana ya memiliki ketinggian sekitar 85 meter dan dan terletak di samping masjid. Dan menara tersebut memiliki corak layaknya seperti masjid di menara di Madinah, masjid di Madinah. Dan kita bisa melihat corak-corak Arabnya ketika lihat di uh, daun pintu, sekitaran pintu situ terdapat terdapat aksen-aksen seperti di Timur Tengah, jadi khususnya daerah Mesir ataupun daerah Irak situ. Serta bagian atasnya yang terlihat seperti ada yang menjulang tinggi kerucut, itu yang menandakan uh, keilahian. Ya, selanjutnya ada eksterior dari masjid tersebut, di mana dinding masjid tersebut tuh diukir dengan kaligrafi dan juga ukiran-ukiran khas dari Minang itu sendiri, khas dari daerah Minang. Dan dimana ukiran-ukiran tersebut itu untuk memudahkan sirkulasi udara di dalamnya, dan sekitaran ukiran-ukiran itu terdapat kaligrafi berlafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah serta lafaz Allah yang ditulis menggunakan khat jenis khat kufi. Serta terdapat banyak ornamen-ornamen kecil yang digunakan seperti ornamen-ornamen khas daerah, dan berbentuknya seperti segitiga yang dimana menandakan bahwasanya semua akan kembali kepada yang di atas atau berpusat pada satu titik tertinggi. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam, dimana interior masjidnya yang sangat menakjubkan. Pada bagian dalamnya dan tepatnya pada bagian mihrab atau tempat imam, dibuat sedemikian rupa seperti tempat Hajar Aswad di Ka'bah yang kita banget tadi, bahasanya seperti bulatan batu Hajar Aswad gitu. Dan dimana di atas mihrab tersebut terdapat ukiran-ukiran emas yang tertulis merupakan ukiran Asmaul Husna yang sangat menakjubkan.
serta ada kaligrafi yang terpampang di setiap sudut ruangan, di setiap sudut tempat pintu masuk serta ruang utama. Dan juga masjid ini lumayan sangat luas. Kita dapat dilihat bagaimana dapat menampung beberapa banyak orang, serta masjid ini juga merupakan masjid yang tahan anti gempa, di mana ketika itu masjid ini dibuat dikarenakan adanya bencana gempa di daerah Padang, yang maka itu sang arsitektur membuat masjid ini untuk anti gempa agar ketika jamaah berlindung dapat aman dan damai di situ. Yang selanjutnya kita beralih ke bagian luar masjid, di mana tadi saya akan sedikit bahas mengenai di setiap sisi masjid ini terdapat seperti logakan tempat untuk masuk, itu seperti pintu, di mana ini digunakan sebagai pintu angin. Maka dari itu masjid ini dinamakan dengan Masjid 1000 Pintu Angin. Serta di setiap sisi-sisinya terdapat ornamen-ornamen yang sesuai, yang mencirikan bahwasanya itu suatu masjid, dan ornamen-ornamen yang sesuai dengan Islam, yang ciri khas corak Islam, serta ornamen-ornamen daerah adat Minang yang dipadukan. Maka dari itu masjid ini sangatlah menjadi daya tarik untuk para wisatawan religi untuk berdestinasi religi ke sini. Dan juga saya akan bahas tadi soal masalah menara. Di menara tersebut juga digunakan untuk para wisatawan untuk melihat langsung kota Padang dari atas ketinggian 44 meter. Maka dari itu masjid ini sangatlah menarik untuk dibahas dan juga untuk diteliti, karena dari bentuknya sangatlah unik dan juga menandakan bahwasanya ini adalah percampuran antara dua budaya, yaitu budaya adat Minang dan juga budaya Islam yang sangat lekat sekali dengan masyarakat sekitar. Ya, itu saja virtual tour yang saya bisa berikan. Ya, mungkin kalian bisa lebih ingin tahunya, kalian bisa langsung datang langsung ke tempat kotanya, dan juga kalian bisa jalan-jalan di sekitar situ, karena di situ di sekitar situ terdapat taman-taman dan kolam-kolam yang akan membuat kalian seperti terasa nyaman untuk beribadah di situ. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.